Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah pagi. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Haleluya. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memeliharakan kesetiaannya hingga selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Kaulah Harapan.
menyatakan doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang kalau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan Tuhan. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah firman Tuhan yang memberikan keyakinan, kekuatan, dan menyegarkan jiwa kita. Diambil dari Roma pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia memperkatakan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus akan domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan,
Dia mengatakan Dia Raja sekarang. Yesus anak domba Allah, Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang terjadi, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mengenalkan, Dia Raja selamanya. Kita jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada kitab Mazmur pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Sambil berdiri, marilah kita membacanya secara berpanasan. Saya akan membaca ayat 1 dan 2. Bapak dan Ibu membaca ayat yang ketiga dan selanjutnya. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentah lisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, sebab Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang bumi. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan sembahlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan membiarkan putus selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhan aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh. Bagi permulaannya, sekarang dan akan jadi Sambil masih tetap berdiri, marilah tetap bersama-sama saudara seiman di seluruh dunia mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Pembacaan epistel diambil dari Wahyu 5 ayat yang 11 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang selalu menyertai dan memberkati kami. Kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami masih bisa hadir berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk undangan ini. Bapa, saat ini kami bersama-sama jemaat-Mu akan menaikkan doa-doa syafaat. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang akan diberitakan oleh Pendeta Immanuel. Biarlah Roh Kudus terus menyertai hamba-Mu ini untuk selalu membimbing iman jemaat-Mu di tempat ini. Begitu juga iman anak-anak kami untuk selalu tumbuh taat, setia, dan menyenangkan-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GMI Pospol Sukarami, pengurus, komisi, seksi, dan panitia untuk sehat selalu. Selalu bekerja sama dengan misi untuk kemajuan GMI Pospol Sukarami. Karena kami di GMI Pospol Sukarami merindukan tempat ibadah yang permanen, pembangunan rumah singgah. Biarlah Roh Kudus memampukan untuk kami dapat berhikmat dan Engkau memberkati sehingga pembangunan terlaksana. Begitu juga kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu untuk Roh Kudus selalu memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai sehingga anak-anak kami dapat menempuh pendidikan. Biarlah Roh Kudus
yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Oma, Opa, dan jemaatmu yang sudah usia indah. Karena penyertaan-Mu, biarlah hikmat yang selalu menyertai, sehingga Oma, Opa selalu bahagia bersamamu ya Bapa, walaupun keterbatasan fisik. Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini karena ada gangguan kesehatan. Ada Bapak dan Ibu Stephen Rahman, Bapak Catur Harjo, Bapak Swimin, Bapak Pitarsa, Bapak Yosef Mulyadi, Bapak Joni, Ibu Lili Sugeng, Ibu Lina, Saudari Melangsari Yusuf, Saudari Yani, Saudari Eri. Bapak, Engkau adalah dokter segala dokter. Mampukan saudara-saudara kami ini melalui obat-obatan, makanan, minuman untuk pulih kembali. Dan selalu taat dan setia dan bahagia selalu bersamamu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk ibu yang sedang mengandung. Biarlah penceritaan telah sehingga ibu dan babynya sehat sampai dengan melahirkan selamat. Dan kami pun berdoa untuk pergumulan Pendeta Immanuel beserta keluarga untuk memberikan care rotatif. Berkatilah rahim Ibu Aswalati untuk dapat mengandung. Bapak, saat ini saudara-saudara seiman kami akan merayakan Idul Fitri dan berkumpul bersama keluarga. Kami mohon untuk Engkau menyertai mereka dalam perjalanan mudik sampai berkumpul bersama keluarga dengan selamat dan kebahagiaan tercipta. Kami juga berdoa untuk TNI Polri yang mengatur perjalanan mudik. Engkau berkati mereka, biarlah mereka fisiknya selalu sehat. Dan kami pun berdoa, biarlah virus corona yang sudah merendah ini di Indonesia, terima kasih Tuhan, dan masyarakatnya berhikmat untuk tetap prokes. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Kami juga berdoa untuk Gunung Krakatau yang sedang aktif. Kami memohon kepadamu ya Bapak untuk tidak terjadi yang tidak kami inginkan. Bapak, Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami ini. Baik itu pergumulan jemaatmu ini, Engkau pasti mendengar permohonannya. Kami percaya Engkau Bapa yang peduli, tangan kananmu selalu menopang. Terpuji-puji namamu ya Bapa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menyimak warta jemaat. Demikianlah warta jemaat biar bisa berguna untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dari Pospol sekarang yang berikan. Tiba saatnya kita akan berbakti kepada Tuhan melalui persembahan kita yang melayani persembahan kemah untuk ambil ke depan.
Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian sekarang bersyukur. Diberinya kita pun anugerah yang kekal yang tak terlihat semula dan kekal yang Maha Mulia memberikan sukacita damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbit, termasuk adanya Tuhannya besar seluas dunia. Mulia yang tiada terpanding, Sang Bapa Allah, kita tak mengerti. Di Tunggal yang kudus, dengar pujian sekarang dan terus Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Immanuel. Kita akan pujikan pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
kasih sejati. Kami berseru kepada yang akan menderu, yang kami tahu ada yang mampu melihat segala sesuatu. Kasih sejati, mengapa kami berseru saat datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami lupa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami membutuhkan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kita berdoa. Benar Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik. Hari ini Tuhan kami sungguh sangat bersyukur buat lawatan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena gagah kami ya Allah Bapa di surga, tapi karena Allah yang luar biasa menyertai kami. Karena anugerah-Mu yang ajaib, bahkan mujizat-Mu yang luar biasa ada terus bersama dengan kami. Kami boleh menaikkan pujian di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu bersama umat-Mu pada saat ini. Karena Engkau panggil kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersekutu pada saat ini. Ya Allah Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami Tuhan, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan berikanlah firman-Mu kepada kami. Tuhan nyatakan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu yang telah berhimpun di tempat ini Bapa. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami dikuatkan, hidup kami dihiburkan, dan kami senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Persiapkan hati dan juga pikiran kami Bapa, untuk kami boleh menyambut kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami, bahkan waktu dan kesempatan ini hanya ke dalam tangan kuasa. Kami sambut firman di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan ya. Mungkin banyak jemaat kita yang hari ini tidak bisa hadir karena berlibur ya, karena ini
suatu liburan yang luar biasa, dan Tuhan kasih anugerah untuk juga menikmati. Sehingga dimanapun mereka berada, kita berharap mereka juga boleh beribadah bersama-sama bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkannya dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita buka ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1. Kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Nanti kaum pria kita baca ayat yang ketiga, dan kaum pria wanita baca ayat yang keempat. Saya akan awali dari judul perikopnya. Sudah menemukan semuanya? Mari kita mulai. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semak dan yang tidak dapat lain, yang bersifat sebagai bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah atas sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh baik-baik. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang sedang melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan indah. Bersama-sama. Karena kamu belum mencapai tujuan hidup, yaitu keselamatan jiwa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara adalah Yesus bangkit, hidup penuh harapan. Bapak Ibu dan Saudara, saya berikan satu contoh, ya. Bisa cerita. Hana. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir kita tahu siapa Hana, ya. Dia adalah seorang wanita, bahkan di Alkitab dia menggambarkan bagaimana dia hidup penuh dengan segala pergumulan hidupnya. Bahkan dia mengalami suatu kesengsaraan di dalam keluarga dan rumah tangganya. Ya, kita melihat bahwa Hana senantiasa mengalami suatu tekanan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia dianggap mandul, ya, dianggap gak bisa memberikan anak oleh suaminya Elkanah, sehingga dia harus menderita karena tekanan dari mandul suaminya. Ya, tiap hari dia dicemooh, tiap hari dia dihina, tiap hari dikatakan kau gak berharga dalam keluarga ini. Suaminya Elkanah yang menyatakan cinta ternyata hidupnya pun penuh kemunafikan. Kasih yang harusnya diterima oleh Hana pun dia gak dapatkan, Bapak Ibu. Ya, dia lebih mencintai madunya daripada istri pertamanya Hana. Dia datang ke bait Allah, dia berdoa. Imam Eli pun sekarang mengatakan, ngapain kau wanita di sini? Engkau berkomat kami seperti orang yang sedang mabuk. Dia terus berdoa, dia terus dihina, dia terus dicemooh. Engkau gak bisa memberikan keturunan, tapi wanita satu ini, Bapak Ibu, kita boleh belajar. Ya, dia punya satu pengharapan bahwa Allah pasti akan memberikan anak kepadanya. Dan ini dia tidak pernah lelah terus berjuang sampai dia apa yang diharapkan tercapai. Betul Bapak Ibu ya? Akhirnya apa yang diharapkan oleh Hana tidak sia-sia. Dia tidak menyerah, Bapak Ibu. Dia pantang menyerah. Ya, dia terus memohon kepada Allah. Mungkin bagi suaminya itu gak mungkin, ya, atau bagi madunya Penina itu juga gak mungkin. Engkau gak bisa punya anak lagi, Hana, dan suamimu itu kepunyaanku. Wah, ini berat Bapak Ibu ya. Ternyata gak selamanya madu itu manis, ya.
Bagi Hana madu itu menyakitkan, ya, karena dia selalu dihina, diejek oleh Penina, madunya, suaminya Elkanah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kerinduan, harapan yang ditanamkan dalam hati Hana nggak sia-sia. Dia akhirnya diberikan anak. Siapa nama anaknya Hana? Nama anaknya Hana? Samuel. Ya, Samuel ya, yang mengurapi Daud menjadi raja, dia menjadi imam besar yang luar biasa. Kenapa? Pengharapan, ya. Artinya pengharapan gak boleh putus, Bapak Ibu. Pengharapan gak boleh sirna dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus punya pengharapan. Nah, kalau tema kita hari ini Yesus bangkit, hidup kita penuh pengharapan. Nah, penulis firman Tuhan kita juga, teks kita hari ini, Petrus juga pernah mengalami suatu harapan yang sudah sirna, Bapak Ibu. Ya, dia membayangkan hidup bersama Yesus, masa depannya cerah. Dia membayangkan hidup bersama Yesus, dia akan punya segala-galanya. Kalau nanti dia menjadi raja, paling tidak aku ada di sebelah kanannya. Tapi semua harapan Petrus itu pun sirna, Bapak Ibu. Karena apa yang diharapkannya? Ternyata Yesus mati. Ya, bahkan dia harus menyangkali gurunya. Dan di akhir Injil, Bapak Ibu, hidup Petrus penuh dengan kepiluan, penuh dengan keputusasaan, penuh dengan segala ketakutan. Dia hidup dalam kehilangan harapan. Lanjutkan saja. Ya. Jadi Petrus, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kitabnya yang kita baca hari ini, surat ini disampaikan, Bapak Ibu, bukan Petrus yang masih dalam kitab Injil, yang hidup dalam ketakutan. Saat Yesus bangkit dalam kehidupannya, dia merasakan satu pengharapan itu muncul. Dia merasakan hidup yang lemah, hidup yang takut, itu dibangkitkan kembali. Surat Petrus yang kita baca hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu ditulis dalam kondisi jemaat yang sedang berduka, yang sedang menghadapi satu penganiayaan yang berat. Ya, mereka teraniaya, mereka terkocar-kacir. Kalau kita baca ayat pertama, surat itu diberikan kepada para pendatang, Bapak Ibu. Ya, mereka yang datang ke dalam dunia siapapun itu, yang sudah tercerai berai karena iman mereka kepada Yesus. Petrus memberikan satu pengharapan. Aku sudah mengalami pengharapan itu. Aku juga dulu teraniaya, tapi saat Yesus bangkit, aku punya kekuatan. Aku punya kehidupan lagi. Inilah Bapak Ibu dan Saudara yang Petrus mau katakan. Ya, yang mau diberikan kepada saya dan juga Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu kita pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Hana. Ya, kita sudah bangun rancangan kita, impian kita, masa depan kita, ternyata semuanya sirna. Ya, mungkin hari ini saat kita datang pada saat ini kita sedang mengalami satu keterpurukan, mimpi kita yang sudah kita bangun bertahun-tahun ternyata harus kandas. Harapan kita kepada dunia ternyata akan sirna. Kalau itu yang kita alami hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Atau mungkin kita saat ini sedang berusaha dengan segenap kekuatan dan kita masih terseok-seok. Saya pikir kita perlu belajar seperti Hana. Kita perlu belajar seperti Petrus, Bapak Ibu. Dia bisa memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Kebangkitan Petrus muncul karena apa? Karena Yesus hidup, Bapak Ibu. Jadi Petrus kembali bersemangat, dia kembali memuliakan Tuhan. Dia ada bahkan berani mengatakan kepada jemaatnya, bergembiralah kamu saat menghadapi satu penderitaan. Jadi ini bukan sekedar hiburan palsu, Bapak Ibu. Ya. Petrus mengatakan ini betul-betul dia karena mengalami suatu sukacita yang saya pikir luar biasa. Walaupun dia menderita, dia bisa memberikan saran. Firman Allah itu luar biasa. Dan itu saya pikir disampaikan kepada saya dan juga Bapak Ibu pada saat ini. Yang hari ini mungkin kita berkumpul. Yang hari ini mungkin kita mengalami suatu keputusan masa depan kita. Impian yang kita dasarkan pada dunia ternyata sirna. Mungkin kalau kita lihat tren-tren sekarang ini ada investasi apa itu namanya ya, kayak saham-saham gitu ya, sampai miliaran mereka bisa rugi, mereka bisa tanam miliaran supaya ditipu semua. Kadang harapan dunia, Bapak Ibu, banyak membuat kita kehilangan segala-galanya. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang engkau alami kita harus bangkit, Bapak Ibu. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita menderita, susah bangkit secara ekonomi, tapi hari ini Petrus firman Allah disampaikan kepada hambanya dan disampaikan kepada saya, Bapak Ibu, kita diajak bergumul, kita harus bangkit karena Yesus itu sudah bangkit. Ini yang dikatakan Bapak Ibu dan Saudara di ayat yang ke-30, ayat ketiga. Ya. Kita mau belajar Bapak Ibu. Petrus memberikan suatu pengharapan kepada kita.
Bahwa kita semua diselamatkan oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Allah. Terpujilah Allah Bapa, dikatakan di situ Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Bapak Ibu dan Saudara bahwa Petrus memuji Tuhan, memuji Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi pujian yang Petrus naikkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Petrus merasakan hidupnya diselamatkan oleh Allah, bukan karena kemampuan Petrus. Dan ini Bapak Ibu kalau kita tanyakan kebanyakan orang Kristen hari ini, banyak orang Kristen memuji bukan karena keselamatan, ya. Banyak orang mengucap syukur, memuji Tuhan karena apa? Karena sesuatu berkat yang dia terima. Banyak orang memuji Tuhan, usahaku lagi sukses hari ini. Banyak orang membesarkan nama Tuhan, sekarang karirku lagi di puncak hari ini. Orang memuji Tuhan. Coba tanya dari diri kita masing-masing Bapak Ibu, seberapa banyak orang yang memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan karena keselamatan yang kita terima. Kebanyakan orang memuji Tuhan karena berkat-berkat materi yang kita dapatkan. Betul Bapak Ibu ya? Hampir semua orang Kristen mengagungkan semuanya, memuji Tuhan karena berkat materi, karena kesehatan. Itu memang bagus Bapak Ibu dan Saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin jarang dilakukan oleh orang Kristen, pertanyaan kita, pernahkah kita memuji Allah karena keselamatan yang sudah Allah berikan? Kita mungkin nyaris hampir nggak pernah merenungkan keselamatan yang seperti apa yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kalau dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itu karena Petrus sudah merasakan keselamatan itu Bapak Ibu. Dan kita juga sama Bapak Ibu, merasakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kebangkitan Yesus Bapak Ibu membuat Petrus bersyukur dengan luar biasa. Hari ini pun Bapak Ibu, Yesus bangkit menyatakan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu supaya kita punya pengharapan. Ya, bersukacitalah, keselamatan itu sudah diberikan. Karena keselamatan itu sudah diberikan Bapak Ibu dan Saudara, maka Petrus menuliskan tadi di ayat selanjutnya, kita dilahirkan kembali. Nah ini ya, dalam Yohanes 3 Bapak Ibu ada seorang tokoh agama, ya. Dia bukan hanya ahli Taurat Bapak Ibu dan Saudara, tapi dia seorang filsuf yang sangat hebat. Siapa namanya? Nikodemus. Ya. Dia punya masa, dia punya kekuatan, dia punya murid yang sangat banyak sekali. Dia tiap hari mengajarkan ahli Taurat. Tapi ada sesuatu yang tidak didapatkan dalam hatinya. Tengah malam dia datang pada Yesus. Usianya jauh di bawah Yesus, Bapak Ibu. Yesus mungkin masih usia 30-an. Nikodemus mungkin sudah 70-an. Datang. Guru, apa yang saya lakukan kalau aku mau selamat? Apa yang gak dimiliki Nikodemus, Bapak Ibu? Dia imbang-imbang dengan Paulus pada waktu dia ahli Taurat, Bapak Ibu. Semua dia bisa. Ahli Taurat dihormati semua Bapak Ibu dan Saudara. Tapi tengah malam dia datang pada Yesus. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, lahir atau lahir kembali Bapak Ibu dan Saudara, itu pemberian Allah. Terjadi karena roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nikodemus kalau memikirkan jasmaninya gak perlu dia datang pada Tuhan, karena roh Allah datang kepada Nikodemus sehingga dia mau menjumpai Yesus. Apa yang harus kulakukan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Kenapa kita harus dilahirkan kembali Bapak Ibu? Dan orang yang dilahirkan kembali itu karena sudah mendapat keselamatan. Kita semua sudah diselamatkan. Darah Yesus sudah menebus kita. Yesus bangkit hari memberikan satu pengharapan. Coba aja Bapak Ibu lihat di Roma 6. Ya, kalau ada di slide-nya juga boleh mungkin. Roma 6 ayat 12. Mungkin satu orang bisa bacakan untuk kita semua. Kenapa kita perlu lahir kembali Bapak Ibu? Roma 5 ayat 12. Ada yang sudah mendapatkan? Bangkit berdiri, yang butuh yang kencang bacanya butuh biar. Roma 5 ayat 12 yang berfirman demikian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, kita itu sudah dilahirkan Adam dari keturunan Adam Bapak Ibu, manusia berdosa. Kita semua layak dibinasakan Bapak Ibu. Ya, dari Adam lahir kita keturunan Adam, kita sudah mewarisi dosa. Dosa itu sudah menjalar di seluruh tubuh kita. Kita harusnya semua dimusnahkan oleh Allah.
Kita harus dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita selamanya berdosa. Kalau tidak, kita selamanya akan menjadi umpan maut oleh iblis, Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari. Kenapa orang yang diselamatkan oleh Yesus, terima keselamatan dari Yesus, harus dilahirkan kembali. Supaya apa, Bapak Ibu? Kita tidak terikat oleh dosa. Kita sudah dilahirkan, naluri kita ini naluri pendosa, Bapak Ibu. Harus diganti oleh Yesus. Ya, dilahirkan kembali. Ini yang kita berbuat. Ya, satu lagi supaya kita lebih kuat. Efesus 2. Kita bisa baca ayat 1 sampai 3. Kau Bapak gantian, coba ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ada yang bisa baca? Silakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, Pak. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti benar kami dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Iya. Kita harus dimurkai loh Bapak Ibu ya. Kita ini pendosa semuanya Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi orang yang belum terima Yesus Bapak Ibu harus terima Yesus gitu ya. Supaya dilahirkan kembali. Kalau tidak kita semua akan dimurkai Allah. Murka Allah itu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita mengalami murka Allah, tidak akan kuat kita menghadapinya. Biarlah cukup Yesus yang menanggung murka Allah di kayu salib. Sampai dia teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Beratnya dosa yang ditanggung Yesus itu luar biasa. Ya, aku haus, ya, menahan hausnya di neraka sudah Yesus alami Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu jangan sampai masuk neraka. Inilah Bapak Ibu dan Saudara, kelahiran kembali itu sangat penting. Sehingga Yesus harus bangkit Bapak Ibu. Sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Ini sungguh suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kelahiran kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bisa terjadi saat bersama dengan kebangkitan Kristus. Dari saat Yesus dibangkitkan Bapak Ibu dan Saudara, disitulah kita mendapat satu kehidupan baru. Semua dosa kita sudah mati Bapak Ibu bersama dengan Yesus. Di kayu salib itulah Bapak Ibu segala kutuk kita sudah dipakukan di sana semuanya. Makanya dalam pengikut Yesus ada lagi istilah kutuk. Ya, orang masih takut katanya kutuk orang tua tidak ada. Sudah semuanya dipakukan di atas kayu salib dan Yesus bangkit supaya apa? Supaya kita lahir kembali. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, saat kita mengalami satu kebangkitan, kita tinggal di dalam Yesus. Konkretnya kan itu Bapak Ibu. Di 2 Korintus juga dikatakan pasal 5 ayat 17, setiap orang yang barang siapa yang tinggal di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Inilah yang harus kita alami Bapak Ibu dan Saudara. Artinya dengan kelahiran baru, Yesus yang masuk sekarang dalam kehidupan kita. Yesus yang mengontrol dalam kehidupan kita hari ini. Allah yang luar biasa itu ada bersama dengan kita. Inilah konkretnya kelahiran baru itu Bapak Ibu. Bukan nafsu kita lagi yang mengendalikan. Tapi Yesus yang hari ini juga sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga roh itu melahirkan kita menjadi manusia yang baru. Amin Bapak Ibu. Ini harapan kita di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ternyata orang yang diselamatkan, Petrus juga mengatakan, tidak hanya lahir baru, tapi juga memiliki pengharapan yang hidup. Itu dikatakan ya. Jadi pengharapan hidup Bapak Ibu. Mempunyai suatu pengharapan yang sangat kuat, pengharapan yang sangat kokoh dengan kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Harapan kita pada Yesus harus tetap kuat Bapak Ibu. Jadi orang Kristen ini harus punya pengharapan. Kalau tidak kita akan loyo. Pengharapan kita jelas Bapak Ibu, yaitu kepada Yesus yang sudah bangkit. Sehingga pengharapan ini menghasilkan satu kekuatan yang juga begitu luar biasa. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan kita bersama Yesus Bapak Ibu? Apakah hanya sekedar diangan-angan? Pak, kalau bicara masalah surga itu kan masih jauh Pak. Ya. Tapi
Tapi faktanya dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini Bapak Ibu, kita juga tahu Bapak Ibu ya, kehidupan kita di dunia ini makin kacau, ya. Kejahatan juga makin banyak. Ya, kita nggak tahu bahwa setiap hal bahaya itu boleh mengancam kita. Di kendaraan, di rumah juga banyak bisa terjadi Bapak Ibu. Terus apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Dunia kita harapkan juga akan sirna. Uang yang kita harapkan juga akan sirna Bapak Ibu. Terus harapan apa Bapak Ibu? Harapan apa yang hari ini bisa berikan Bapak Ibu betul-betul mempunyai satu kehidupan yang begitu luar biasa. Dalam firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang punya pengharapan itu Bapak Ibu, seperti Petrus juga katakan, seperti kapal yang menancapkan jangkarnya. Ya, jadi walaupun diombang-ambingkan kapal itu Bapak Ibu, kalau jangkarnya sudah diturunkan Bapak Ibu, dia tidak akan kemana-mana. Demikian juga iman kita hari ini Bapak Ibu. Kepada siapa kita harapkan? Kepada dunia. Salah Bapak Ibu. Jadi kepada Yesus yang hidup, itulah yang membuat kita tetap terus semangat mempunyai satu pengharapan. Ini yang Petrus mengatakan kepada kita. Ya, jadi orang Kristen harus semangat Bapak Ibu ya. Harus kuat dalam menghadapi setiap kehidupan. Di tengah hidup yang semakin sulit, pengharapan kita pun harus semakin kokoh. Nah, yang kedua kita juga akan melihat Bapak Ibu bahwa kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia, tapi kita ditentukan untuk kemuliaan Bapak Ibu ya. Jadi tentang kemuliaan ini ada 3 hal tadi disebutkan dalam ayat yang kita baca. Ada tempat yang dijamin, ada tempat yang mulia, ada tempat yang terjaga. Jadi kita dimuliakan, ada 3 tempat yang akan kita miliki Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bicara tempat yang dijamin Bapak Ibu, bisa kan? Oh bisa. Tempat yang dijamin itu Bapak Ibu. Petrus mengatakan tadi bahwa kita akan menerima warisan. Ya Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya Petrus, Paulus juga mengatakan Bapak Ibu bahwa kita yang percaya kepada Kristus itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Warisan biasanya diberikan orang yang masih hidup kepada anak-anaknya. Ya, baik itu harta, baik itu properti, baik apapun Bapak Ibu dan Saudara, maka itulah warisan Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempat yang dijamin ya dikatakan di sini. Kita akan buka banyak Alkitab coba Bapak Ibu. Di Wahyu 1 ayat 18, Bapak Ibu bisa bacakan untuk kita. Tentang warisan ini Bapak Ibu ya. Wahyu 1 ayat 18. Siapa yang cepat bisa bacakan. Nah, ini sudah ada di slide. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Warisan di sini bicara tentang apa Bapak Ibu? Apa warisan yang akan kita terima sebagai anak Allah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Warisan apa? Harta? Menurut Bapak Ibu warisannya itu apa? Surga, ya kan? Ini kan bicara surga Wahyu tadi Bapak Ibu ya. Dia yang mati, dia yang hidup dan sekarang hidup. Bahkan dia akan memberikan kunci, bahkan kunci kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, tempat yang indah, tempat yang mulia itu akan diberikan. Artinya saat kita diberikan satu warisan Bapak Ibu, ini bicara masalah surga. Jadi kalau orang dunia katakan itu mitos Pak, ya nggak usahlah muluk-muluk bicara nanti, bicara hari ini aja, perut ini nggak bisa makan. Tapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu bicara masalah warisan Allah yang akan diberikan kepada kita. Kenapa Petrus berani mengatakan bergembira saat kamu mengalami penganiayaan? Dia katakan kita ini hanya sebagai pendatang di dunia. Berapa sih umur manusia? Orang Jawa bilang kita ini hidup hanya mampir ngombe gitu ya. Hanya sesaat, sebentar kita akan pulang ke rumah Bapa. Petrus sangat yakin sekali Bapak Ibu dan Saudara bahwa kita semua nanti akan kembali ya ke rumah Bapa di surga. Itulah warisan yang akan kita dapatkan. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Bapak Ibu. Coba kita cek di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, inilah tempat kita nanti Bapak Ibu. Surga. Ya, jangan katakan surga itu mitos Bapak Ibu dan surga. Walaupun di Alkitab enggak banyak disinggung, ya. Yohanes
pasal 14 ya. Ada bisa bacakan ini? Ayat 1 sampai 3. Sudah tahu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat siapa, Bapak Ibu? Tempat kita. Allah punya tempat tinggal yang luar biasa. Saat tenda rumah kita semua dibongkar, Bapak Ibu, Allah sediakan tempat di sana. Allah naik ke surga untuk apa, Bapak Ibu? Karena Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang membuat Petrus berani katakan, gak usah terlalu sedih kamu dari kehidupan di dunia. Ada warisan yang akan engkau terima tentang surga. Jadi mari Bapak Ibu kita syukuri ya, semua ini akan lalu Bapak Ibu. Tapi kehidupan kita kemana? Ya, banyak saya pikir filosofi agama yang mengatakan, oh nanti orang akan berinkarnasi dan lain sebagainya. Tapi iman Kristen mengatakan tidak. Orang setelah mati akan dibangkitkan dan ditaruh di tempatnya. Kita hanya sementara di dunia Bapak Ibu. Jangan sampai tergoda gitu ya. Kita harus pulang kampung Bapak Ibu. Ini hari banyak orang mudik ya. Jangan terlalu perasa di dunia ini Bapak Ibu. Ya, kita harus pulang kampung. Tuhan katakan kamu harus pulang. Ya, di sini Bapak Ibu tempatnya disediakan. Nah, ini tempat yang dijamin Bapak Ibu. Artinya warisan ini sudah diberikan kepada kita yang diselamatkan, kepada kita yang sudah lahir kembali Bapak Ibu. Ada harapan bagi saya Bapak Ibu. Kita akan kembali ke rumahnya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu dan Saudara ya. Selain tempatnya yang disediakan juga ada tempat yang mulia. Tadi dikatakan di situ Bapak Ibu apa? Tempat itu enggak binasa. Tempat itu fana, tidak fana Bapak Ibu dan Saudara. Enggak bisa hilang tempat itu Bapak Ibu. Surga warisan yang Allah berikan itu enggak binasa, enggak bisa hilang. Ya, akan kita nikmati secara bersama-sama selama-lamanya. Karena orang yang di dalamnya juga adalah kekal, yaitu Yesus. Jadi dijelaskan tempat yang dijamin itu Bapak Ibu sifatnya adalah kekal, tidak binasa, tidak akan layu. Jadi mendetail banget firman itu Bapak Ibu, sehingga kita harus yakin sekali itu akan menjadi tempat saya dan tempat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya, kita akan pulang ke sana. Berapa minggu yang lalu kita katakan, pulanglah anakku, Bapa rindu. Di sana ya, ada Bapa yang menunggu. Ya, bukan hanya tempatnya yang tidak fana Bapak Ibu, tadi dikatakan juga ya, bahwa warisan itu tanpa noda. Nggak bisa disentuh oleh dosa Bapak Ibu. Nggak bisa disentuh oleh noda. Seperti para imam yang luar biasa sucinya. Coba kita lihat di Ibrani 7 ayat 26. Ini slide-nya kalau ada. Ibrani 1 ayat 26 Bapak Ibu ya. Ibrani 7 ayat 26. Atau ada sudah dapat bisa baca? Ya, di sini. Bisa bacakan Bapak Ibu yang kencang biar semua dengar. Indra coba bacakan. Ibrani 7 ayat 26. Sebab iman besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkatan-tingkatan sorga. Iya, ya. Jadi imam besar itu Bapak Ibu, orang kudus. Siapa imam besar itu? Yesus sendiri Bapak Ibu dan Saudara. Dan di surga itu kudus Bapak Ibu. Warisan yang akan diberikan itu kudus Bapak Ibu. Ya, dan itu kekal sifatnya. Bahkan tidak hanya itu ya, bahkan tempat atau warisan yang akan Allah berikan itu terjaga. Kalau warisan di dunia Bapak Ibu itu bisa sirna. Berapapun Bapak Ibu sekarang dapat warisan dari orang tua, mungkin MM-an. Mungkin kebun sawitnya berhektar-hektar. Tapi saat kita mati Bapak Ibu, gak bisa kita bawa. Ya. Di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, orang itu menanam pohon zaitun. Ya. Katanya yang pernah ke Israel, pohon zaitun tempat Yesus berdoa di Getsemani itu masih ada sekarang. Jadi itu ditanam cukup lama, hampir 25 tahun baru bisa menghasilkan buah. Ya. Jadi setiap orang yang menanam pohon zaitun itu harapannya akan diwariskan kepada anaknya. Karena bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi saat peperangan Romawi Israel Bapak Ibu, pohon zaitun itu semua banyak yang ditebang. Gak bisa dijaga, warisan dunia gak bisa dijaga. Bisa hilang Bapak Ibu.
Tapi warisan yang Allah berikan di sini, Bapak Ibu, tadi dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, itu disimpan dan Allah sendiri yang menjaganya, ya. Di bawah kendali Allah warisan itu, Bapak Ibu. Wah, kalau harta kita Allah yang menjaga, kurang apa lagi sih, Bapak Ibu, ya? Artinya penyertaan Tuhan itu, janji Allah itu sangat-sangat luar biasa. Allah yang berdiam di sana, Bapak Ibu. Allah yang menjaga warisan kita pada sampai hari ini. Nggak ada yang bisa mengambilnya. Berarti kan aman sebenarnya kita, Bapak Ibu, ya. Warisan surga itu nggak diberikan oleh siapa-siapa. Artinya yang percaya kepada Yesus, nggak ada yang bisa mengambilnya, Bapak Ibu. Ini kan menjadi kekuatan bagi saya, Bapak Ibu, yang hari ini mungkin putus harapan, yang hari ini mungkin nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Tapi Yesus jamin itu semua. Jadi warisan kita pun, Bapak Ibu, bukan hanya sifatnya nggak fana, yang tidak bernoda, tapi warisan kita adalah Allah yang menjaganya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur sebenarnya, Bapak, sebagai orang percaya dengan kebangkitan Kristus ini dinyatakan semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita ini diterima oleh Allah. Tadi ayat yang kita baca, bahwa Petrus memberitahu bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan itu dipelihara oleh Allah. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Artinya, Bapak Ibu, dalam tes kita pada hari ini, bahwa kuasa Yesus, Bapak Ibu, seorang penafsir bahkan mengatakan kita ini penjagaannya oleh Roh Kudus melebihi penjagaan presiden. Oke lah, kalau presiden itu misalnya dijaga pas pampres dan semua, sebenarnya pasukan Allah itu menjaga kita lebih daripada itu, Bapak Ibu. Dalam teks yang kita baca, Petrus juga mengungkapkan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya bahwa diri kita bukan hanya warisan kita yang dijaga, tapi kita yang saat ini di dunia itu dijaganya, Bapak Ibu. Tadi kalau kita baca di episode Wahyu tadi, Bapak Ibu, berapa malaikat yang ada bersama Yesus itu, Bapak Ibu? Berlaksa-laksa. Bahkan bukan hanya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Itu siap menjaga saya dan Bapak Ibu. Kurang apa lagi, Bapak Ibu? Ya. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, bagaimana Allah menerima kita, Allah pelihara kita, Bapak Ibu. Dia pelihara kita. Rohnya yang kudus itu ada bersama dengan kita. Ini yang harusnya menjadi suatu kekuatan bagi kita, bahwa kebangkitan Yesus itu, Bapak Ibu, betul-betul membawa satu pengharapan yang hidup, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini, harapan kita patah, mati, dan lelah, hari ini kita bersadar, Bapak Ibu. Ada satu pengharapan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi tujuan kita dipelihara itu apa, Bapak Ibu? Supaya selamat, Bapak Ibu. Ya, supaya selamat kita, Bapak Ibu. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi selama di dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara, yang dikasih Tuhan. Kenapa Tuhan harus pelihara kita? Karena selama di dunia kita akan banyak mengalami tantangan. Selama di dunia, Bapak Ibu, cobaan gak akan pernah berhenti. Kan gitu, Bapak Ibu. Selalu ada. Bisa, Bapak Ibu dan Saudara, keselamatan yang sudah Allah berikan itu diambil oleh iblis. Kenapa tidak, Bapak Ibu? Makanya Tuhan janji pada saat ini bahwa bukan hanya warisanmu yang di surga itu yang aku jaga, kamu yang percaya kepadaku harus aku jaga. Harus aku lindungi. Kenapa, Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita bisa jatuh, Bapak Ibu. Karena kita bisa hilang keselamatan ini. Dan sarana kita menuju keselamatan itu apa? Iman. Iman kita kepada Yesus, Bapak Ibu. Hanya iman kita kepada Yesuslah yang akan mencapai kita kepada keselamatan. Nah, iman kita yang masih ada di dunia ini, Bapak Ibu, padahal keselamatan sudah diberikan, warisan sudah ada, tapi kita sekarang posisinya masih ada di dunia, Bapak Ibu. Seakan-akan kaki kita terinjak di dunia, tapi jiwa kita sebenarnya sudah ada di surga sana, Bapak Ibu. Tapi kita masih di dunia. Di dunia ini banyak cobaan. Di dunia ini, Bapak Ibu, orang ingin menjatuhkan kita semua. Di dunia ini, iblis akan memporak-porandakan semua pengikut Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita nggak dipelihara Allah, Bapak Ibu, kita nggak akan. Cobaan cukup berat, Bapak Ibu. Saya pikir setiap keluarga punya cobaan ujian sendiri-sendiri. Ada keluarga yang diuji dengan harta, ya. Ada keluarga yang diuji dengan kesetiaannya. Ada yang diuji melalui anak-anaknya, ya. Ada yang diuji melalui suami istrinya. Ada yang selingkuh, ada yang nikah lagi. Itu ujian, Bapak Ibu. Itu cobaan. Itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah kenapa Allah pelihara kita, Bapak Ibu dan Saudara, yang dikasih Tuhan. Menariknya, Bapak Ibu, karena di ayat yang kelima tadi kita sudah menerima keselamatan. Harapan Tuhan, keselamatan itu jangan hilang di dunia. Iman kita sebagai sarana itu jangan sampai kita gadaikan.
Tidak sedikit orang yang akhirnya menjual iman, kehilangan keselamatan, gak sampai kepada warisan yang sudah diberikan. Di dunia orang bisa gadaikan imannya. Di dunia orang bisa jual imannya demi satu pekerjaan, demi suatu jodoh, Bapak Ibu dan Saudara. Itu sekarang sudah dipertontonkan di media. Ya, berapa banyak orang yang mualaf, ya, yang meninggalkan imannya. Ini yang Yesus tidak mau. Inilah yang Yesus mau pelihara kita. Iman sebagai sarana kepada keselamatan jangan sampai hilang. Kita sudah diberi keselamatan. Kita sudah diberikan warisan. Allah betul-betul mau jaga itu, Bapak Ibu. Ini kan luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Makanya tadi dikatakan juga ada ujian Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kebahagiaan itu sudah tersimpan di surga, kita akan menikmati semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi, masalahnya saya dan Bapak Ibu masih tinggal di dunia. Kita masih rentan dengan berbagai pencobaan. Makanya dalam doa Bapak kami ada satu kalimat apa dikatakan di situ? Jauhkan kami dari segala cobaan. Gak cukup kuat Bapak Ibu. Kita dicobai harta, kita jatuh pasti. Ya. Kita dicobai dengan makanan gak makan. Yesus sudah alami semua ya, kekuasaan. Yesus sekarang naiklah ke bukit Allah, sembahlah aku. Nanti kalau kau sembah aku akan kuserahkan semua harta dunia ini. Hebat kali iblis ini. Kan gitu Bapak Ibu ya. Iblis sudah alami. Artinya Yesus, aku aja lah yang menghadapi cobaan itu. Kamu gak akan cukup. Makanya Tuhan katakan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jangan minta pencobaan Bapak Ibu. Berat pencobaan itu. Ya, Yesus sendiri menghadapi itu dengan luar biasa. Artinya Bapak Ibu, surga yang sudah Allah berikan itu pun, dan kita hari ini masih di dunia Bapak Ibu, itulah yang terus mengatakan kepada orang-orang yang menulis surat tadi Bapak Ibu. Jadi walaupun kamu tetap dalam penderitaan, bergembiralah. Mungkinkah Bapak Ibu? Petrus sudah menjelaskan itu semuanya. Makanya tadi di sini dikatakan Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu rasakan lebih tinggi emas atau iman Bapak Ibu? Nilainya ya. Jadi di sini Petrus katakan itu Bapak Ibu dan Saudara, ya, bahwa iman itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan emas. Masalahnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, mana yang mau kita lebih tingkatkan Bapak Ibu? Emasnya atau imannya? Ya. Petrus mau akui Bapak dan Saudara bahwa imanku yang sampai kepada keselamatan itu lebih tinggi dibandingkan daripada emas. Tapi anehnya dunia sekarang ini orang banyak berburu emas daripada berburu iman. Ini kebalik Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Petrus mengatakan iman itu lebih tinggi daripada harta semuanya Bapak Ibu, tapi kenapa masih banyak orang mencari emas daripada mencari iman? Orang lebih rela tinggalkan iman daripada tinggalkan emas. Emas bicara harta Bapak Ibu. Petrus mengklaim Bapak Ibu dan Saudara bahwa iman itu lebih tinggi derajatnya daripada harta yang kita miliki Bapak Ibu dan Saudara. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, jadi apapun yang dialami Petrus, asal imanku jangan lepas, itu lebih berharga dari segala. Itulah kuasa kebangkitan yang dia rasakan Bapak Ibu dan Saudara. Dan Rasul Petrus juga mengajarkan kepada kita dan kepada semua orang Kristen Bapak Ibu, supaya nilai iman itu harusnya di atas segala-galanya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masih menilai iman itu di bawah harta Bapak Ibu, saya pikir memang Tuhan gak pernah dukung hal itu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh punya semuanya, tapi porsinya Bapak Ibu, iman itu harus lebih di atas. Kenapa? Karena dengan iman kita sudah diselamatkan Tuhan. Dengan iman Bapak Ibu dan Saudara, kita mendapatkan warisan yang sudah diberikan Allah tadi. Sehingga Petrus berani dikatakan bergembiralah. Ya, saat kamu mengalami suatu ujian, karena itu ujian Bapak Ibu ya. Kalau hari ini orang Kristen seperti katakan mengalami situasi seperti Hana, seperti Petrus yang dalam Injil mengalami suatu keputusasaan, bagaimana Petrus berani katakan bergembiralah karena apa? Karena itu Tuhan sedang menguji. Jadi sekali Bapak Ibu, kalau kita menghadapi beban berat hari ini, jangan katakan Tuhan kok ada bersama. Tuhan kok di mana saat aku menghadapi ujian, menghadapi beban yang berat. Hari ini Tuhan mengatakan dia ada bersama dengan kita. Dia terus memelihara kita Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apapun yang kita alami, mungkin secara dunia kita boleh menderita, itu
pujian seperti emas Bapak Ibu, emas yang Bapak Ibu pakai hari ini, baik sebagai anting atau apapun itu, kalau nggak dibakar dulu prosesnya Bapak Ibu nggak akan kinclong seperti itu, ya nggak akan seperti itu Bapak Ibu, tapi dibakar dulu semuanya. Jadi Tuhan juga mau uji kita Bapak Ibu, karena masuk surga masuk gratis ya, masuk sekolah aja sekarang harus tes, masuk apapun sekarang harus tes Bapak Ibu, ya masuk surga nggak, ya paling nggak kalau kita menghadapi pergumulan dunia pada saat ini, mungkin itu berat sekali Bapak Ibu. Katakan pengharapan kita yang buat kita bisa kuat Bapak Ibu. Kalau hari ini kita nggak yakin Yesus itu nggak bangkit Bapak Ibu, kita nggak akan punya pengharapan. Semuanya akan sirna. Hari-hari kita akan lemes, hari-hari kita nggak akan pernah berdaya. Kita putus harapan, semuanya udahlah pasrah dan sebagainya. Tapi hari ini Yesus mau katakan kepada kita kebangkitannya itu membawa satu pengharapan yang hidup. Inilah yang dialami Bapak Ibu ya. Tuhan itu menguji kita seperti emas tadi Bapak Ibu. Dan nilai iman itu lebih berharga daripada emas. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, makanya Matius katakan juga ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gak bicara masalah harta di situ, semuanya akan kutambahkan kepada. Amin Bapak Ibu ya. Cari Allahnya dulu Bapak Ibu, cari sumbernya dulu ya. Semuanya kepunyaan Allah yang sudah bertata di surga, surganya dijaga, warisan kita dijaga, bahkan kitanya juga dipelihara. Karena kehidupan di dunia ini banyak cobaan. Kita bisa jatuh kapan saja Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, jagalah iman itu. Ya, kalaupun kita menghadapi pergumulan berat, bukan berarti kita nggak bisa bersuka cita. Karena di ayat yang terakhir 9 Bapak Ibu, supaya apa? Supaya itu semua memelihara keselamatan jiwa. Jadi tujuan kita Bapak Ibu dalam beriman ini adalah keselamatan jiwa. Ini terkadang konsep yang juga sering kita temui bagi orang Kristen. Kita ini mengikut Tuhan, yang penting ada mujizat, ada berkat, kesehatan itu boleh-boleh aja. Tapi di ending ayat ini Bapak Ibu, bahwa kita mengikut Tuhan itu adalah apa? Keselamatan jiwa. Amin Bapak Ibu. Jiwa ini Bapak Ibu, nanti kalau kita nggak jelas Bapak Ibu dan Saudara, akan merana Bapak Ibu ya. Umur kita mungkin nggak ada yang bisa batasi. Hari ini kita masih ada, bersyukur. Jangan-jangan besok pagi kita nggak bangun lagi pun bisa itu terjadi Bapak Ibu. Bisa, kenapa tidak? Yang jelas jiwa. Kalau jiwa sudah aman Bapak Ibu, kalau jiwa itu sudah selamat Bapak Ibu dan Saudara, aman semua. Hanya masalahnya jiwa kita hari ini nggak kita serahkan pada Tuhan. Hanya masalahnya Bapak Ibu, keselamatan itu bagi kita kurang begitu berharga. Ya, Petrus jelas jamat, aku saat ini bersuka cita memuliakan Tuhan bukan karena dia bebas dari derita. Kenapa? Karena keselamatan Yesus yang bangkit dinyatakan kepada saya. Jadi mari kita mulai ubah konsep kita Bapak Ibu. Keselamatan jiwa itu lebih dari segala-galanya. Dan iman itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan segala emas. Dan kalau hari ini kita menderita, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada satu hal yang membuat kita putus harapan, maka kita akan bergembira karena kita sedang diuji. Ya, mari kita syukuri Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Apa sih Bapak Ibu? Kita semua percaya pada Yesus Bapak Ibu. Kalau hanya percaya kepada Yesus Bapak Ibu, iblis pun percaya kepada Yesus. Ya, percaya Bapak Ibu. Tapi Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, banyak orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya percaya Yesus itu bisa buat mujizat, Yesus itu nabi, Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Kalau kita hanya percaya sampai di situ Bapak Ibu, kita orang yang paling malang di dunia. Jadi kalau hanya mengharapkan mujizatnya Yesus, kesehatan, berkat materi, dan kalau itu masih nilai iman kita Bapak Ibu, 1 Korintus tadi mengatakan, maka kita orang yang paling malang di dunia. Lalu apa yang kita percaya Bapak Ibu? Yesus yang mati. Yesus yang telah memberikan warisan, itulah Bapak Ibu yang menjamin kita semuanya. Jadi saya rindu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam kesimpulannya saya mau katakan kita harus memiliki satu pengharapan Bapak Ibu. Pengharapan akan warisan itu sudah diberikan kepada kita. Warisan yang tidak bisa binasa, warisan yang kudus, warisan yang dijaga Allah, itu akan buat kita semakin kuat menghadapi cobaan. Amin Bapak Ibu ya. Mari apapun yang kita alami hari ini, keadaan apapun kita, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, nilai iman itu lebih tinggi dari segalanya.
Dan pengharapan kita kepada Yesus gak bisa disangka lagi Bapak Ibu. Serahkan. Maka kita akan mendapatkan semuanya. Kita akan hidup lebih panjang lagi Bapak Ibu ya. Kita akan bersuka cita. Masih banyak yang mau kita harapkan dalam kehidupan kita bersama pos kita pada hari ini. Kita masih rindu Tuhan terus bekerja bersama dengan kita. Sampai saatnya kita akan ibadah di tempat ini lagi. Itu kan harapan kita Bapak Ibu ya. Doa-doa kita. Karena kita percaya pada Yesus yang mati. Yang terus menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini masih dalam suasana kebangkitan Yesus yang kita barusan kita peringati. Dan kalau hari ini rasulnya yang pernah jatuh karena imannya. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah gak percaya kepada Yesus. Semua harapannya sirna. Apa yang dia cita-citakan musnah. Dia hanya bisa menangis dan berdiam diri. Tapi Yesus yang bangkit membuat dia bisa bangkit kembali. Yesus yang hidup membuat dia punya harapan kembali. Karena penderitaan yang dia alami, penyiksaan yang dia alami, tidak membuat dia jatuh. Dan hari ini harapan itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Kita diberikan satu warisan yang begitu luar biasa yang kelak akan kita miliki. Kita diberikan satu kekuatan pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, hari ini mungkin kau masih ragu-ragu akan Yesus. Hari ini mungkin kau masih bimbang akan pengharapan hidup. Hari ini mungkin kau masih takut apakah kau berani berharap akan Tuhan. Hari ini mungkin kau masih mengadakan bahwa harapan dunia ini adalah segala-galanya. Tidak. Iman adalah segala-galanya. Iman yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Itu pemberian Allah. Jagalah itu Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita masih di dunia. Kalau iman itu gak kita jaga. Dan Allah pelihara kita. Dan kau akan jual iman itu. Maka hilang keselamatan. Kau gak akan mendapatkan apa-apa. Kau akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Hari ini mantapkan hatimu dan terimalah Yesus. Hari ini buka hatimu Bapak Ibu. Yesus itu juru selamat bagi kita. Hari ini kau mungkin lemah. Hari ini mungkin kau gak percaya. Hari ini mungkin harapanmu sudah mati. Gak ada keinginan apapun. Tapi lihat Yesus. Dia menunggu kita berhasil. Dia menjaga. Belaksa-laksa malaikatnya siap dikirim untuk menjaga kita semua. Jaga iman dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami umat-Mu pada hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami betapa kami harus mempunyai pengharapan yang hidup kepada Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Hiduplah dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Di tengah ancaman kehidupan dunia yang semakin menakutkan pada saat ini Tuhan. Di tengah keamanan dunia yang tidak bisa menjamin kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan satu pengharapan yang luar biasa. Engkau memberikan satu warisan yang tidak ternilai harganya bagi kami ya Allah Bapa di surga. Yang melebihi dari semuanya itu Tuhan. Tuhan ajari kami membuka hati kami Bapa. Untuk kami menerima warisan itu. Untuk kami boleh membuka hati bahwa Engkau Yesus adalah keselamatan bagi kami. Engkau menyediakan pemeliharaan bagi kami Bapa. Engkau memberikan satu pengharapan yang hidup bagi kami Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami lemah, kalau hari ini Tuhan kami berputus asa, kalau hari ini Tuhan kami tidak sungguh-sungguh beriman kepadamu, atau hari ini Tuhan kami tidak percaya akan Yesus yang sudah bangkit, buka hati kami Bapa, lawat hati dan pikiran kami Bapa, bahwa kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami itu semakin kuat menjalani kehidupan di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus yang bangkit menjadi satu saung kehidupan bagi kami Bapa. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Teguhkanlah kami ya Bapa di surga. Untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan menghadapi apapun. Karena ada Allah yang luar biasa ada dalam hidup kami. Engkau telah lahirkan kami kembali Bapa. Engkau telah berikan pengharapan yang hidup kepada kami Bapa. Saat kami hari ini menyatakan percaya kepada Yesus, maka keselamatan dan iman itu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami saat ini Bapa, hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dengan sukacita kita akan meresponi kebenaran firman Allah. Kita angkat pujian dari nyanyian rohani kita, ayat 1 sampai yang ke-3. Hai bangkit bagi Yesus Bapak Ibu. Mari kita yang loyo, yang kurang semangat bangkit. Yesus sudah bangkit mendahului kita semuanya, memberikan tempat bagi kita semuanya.
bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Ajukan mati Raja dan jangan mundur. Putranya dipimpinnya pada kemenangan, sehingga tiap lawan tertutup menegak. Bangkit bagi Yesus, bangkit bagi Yesus, dengan panggilannya, hadapilah tantangan, hatinya inilah, dan biarlah gembira pasukan kuasa-Nya. Semakin berbahaya, semakin terdaya. Musiknya memuji Tuhan. Semoga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita ingat ayat yang ketiga. Bangkit bagi Yesus, mohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata rohmu, berjaga dan berdoa supaya jaya terus. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita pujikan doksologi kepada Allah beri puji. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila firman-Nya yang diberikan kepada kita pada hari ini memberikan suatu semangat dalam kehidupan kita, memberikan satu pengharapan yang luar biasa bahwa kita tidak pernah sendirian dalam dunia ini, bahwa adalah kekuatan Allah yang begitu ajaib memelihara kita sampai hari ini, ada kekuatan Allah yang begitu luar biasa tinggal dalam kehidupan kita, dan biarlah itu senantiasa menyertai kita semua saat kita menjalankan segala aktivitas kita dan juga pekerjaan kita. Pulanglah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri dan juga anak-anakmu, dalam setiap segala usaha dan juga pekerjaan, bahkan dalam segala hal laku. Tuhan memberkatimu hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Kita saat ini sejenak. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara, apakah ada jemaat yang baru pertama sekali ibadah bersama dengan kita? Tadi saya lihat di depan waktu terima tamu ada Ibu Lina. Mungkin bisa diperkenalkan Ibu Lina kepada kita ke depan, supaya jemaat kita kenal. Bisa ke depan Ibu memperkenalkan diri? Tidak. Jadi kalau saya ngomong tak salah ya. Jadi Bu Lina ini yang selama ini di sharing sama Bude ya, kita akan Bude ya. Kalau saya Ibu udah siap terima Yesus ya, Ibu ya. Ya, amin ya. Jadi Bu Lina ini latar belakangnya dari agama lain lah ya. Dan sekarang mau terima Yesus sama putrinya juga ya Ibu ya. Jadi kita bersuka cita Bapak Ibu dan Saudara. Ada Ibu Lina yang namanya ya Ibu ya. Kami ucapkan selamat datang dengan penuh sukacita. Ibu Lina bisa bergabung bersama dengan kita ya Bu ya. Tuhan pasti berkati dan pastinya juga terus dibimbing ya supaya Ibu Lina boleh semakin bertumbuh dan juga boleh mengenal Tuhan. Mungkin ada lagi yang benar-benar nggak ada ya. Memang agak sedikit jemaat kita karena ada yang tidak bisa ikut karena berlibur pada hari ini. Kalau tidak ada Bapak Ibu dan Saudara, kita nyanyi dulu buat yang ulang tahun. Ada